Horas, Horas balik ke akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, sedikit kita membahas ya tentang ini seorang mantan tersangka KPK ya, seorang wakil Menteri Hukum dan HAM. Sekarang dia juga diangkat oleh Prabowo, Mr. Prabowo Subianto, Presiden ya, untuk menjadi wakil Menteri Hukum lagi. Nah, entah apalah pertimbangannya itu ya, Mr. Presiden Prabowo ini mengangkat orang yang sudah mantan ex tersangka KPK, terus pra-peradilan, terus dia lolos. Terus KPK berjanji lagi ingin menersangkakan. Ternyata janji tinggal janji dan tinggal janji. Oleh karena itu masyarakat harus berseru terus. Kalau concern saya, terutama bukan itu, tetapi bagaimana dia melakukan penyesatan publik ketika dia melakukan podcast di Denny Sumargo dan Diskursus, ya, terutama yang mengatakan, dia mengatakan itu CCTV nggak mungkin direkayasa. Bayangkan, ya, seorang profesor, ya, guru besar katanya, ya, tetapi mengeluarkan statement tanpa dasar. Penyesatan publik ya. Jadi dia bukan bermasalah dengan hukum juga, tetapi bermasalah dengan penyesatan publik perihal kemampuan dia yang tidak ada di domain di dunia digital ini ya. Itulah penyesatan publik nanti yang akan kita bahas. Tapi sebentar kita bahas dulu ya, kita korek masa lalu ketersangkaan dia oleh KPK yang batal itu. Oke, lanjut. Oke. Setelah Ice Cold meledak di September 2023 lalu, tanggal 24 November 2023, Edy Hiarets ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK atas tuduhan penerimaan suap 8 miliar dan gratifikasi. Suap 8 miliar. Ya, itulah yang membuat dia tersangka oleh KPK. Ya, dari dia mengajukan pra-peradilan pada 4 Desember 2023 dan gugatannya dia berhasil 3 Januari tahun barunya 3 Januari 2024. Edy Hiarets ini bebas dari status tersangka. Oh, tadi Bapak menanyakan apa sih persoalannya? Nah, Edy Hiarets ini diduga memperdagangkan kewenangan sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM saat itu pada sebuah sengketa kepemilikan saham sebuah perusahaan tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang bernama PT Citra Lampia Mandiri, CLM. Jadi ada sengketa antara Helmut Hermawan dan Zainal Abidin. Jadi kedua mereka ini adalah pemilik saham ya, mungkin sengketa lah ya. Nah, dari sini adalah yang tidak happy. Jadi si Wamen ini mungkin memihak salah satunya. Jadi salah satunya kecewa gitu loh. KPK menersangkakan berdasarkan suap dari salah satu orang ini. Iya, gitulah ceritanya. 8 miliar. Dan ada pembuktiannya, katanya ada bukti materinya, makanya maju sebagai tersangka. Namun itu dia, sang profesor ini mengajukan pra-peradilan 4 Desember, hanya berapa minggu setelah dijadikan tersangka ya, 24 November. Jadi sempit ya, timeline-nya itu 24 November, langsung diajukan pra-petnya 4 Desember, 3 Januari. Langsung bebas namanya, bersih ya. Waduh, dan diputuskan oleh seorang hakim tunggal saat itu. Hakim tunggal. Namanya tahu? Tumpal Nauli Marbun, dari kita Sumatera Utara juga. Tumpal Nauli Marbun. Nah, gitu. Ini harus diperiksa juga ini KPK. Apakah hakim ini menerima sogok, ya kan? Apakah dia bego-begoan hepeng? Ini kan harus diperiksa semua, kok bisa lolos. Dan katanya KPK sekarang ini akan menersangkakan lagi. Katanya buktinya sudah lengkap, sudah ada di meja bos KPK. Ya. Nah, ada juga berita dari Tempo ya, saya quote ya. Jadi katanya berkasnya Pak Edy ini kan
Januari udah bebas ya, 3 Januari tahun baru itu 15 Maret. Jadi ini masa-masa Idul Fitri saat itu kalau nggak salah. 15 Maret 2024 katanya materinya sudah lengkap, sudah diajukan kembali. Tapi mandek di mejanya Deputi Penindakan KPK bernama Brigadir Jenderal Rudi Setiawan. Jadi berkasnya itu katanya sudah lengkap, tetapi mandek di mejanya Deputi Penindakan KPK bernama Brigadir Jenderal Rudi Setiawan. Brigjen Rudi Setiawan. Hingga hari ini November ada berita terakhir dari Tempo juga ya. Mungkin Tempo juga penasaran gimana ini Pak Edinya kok malah dijadikan wamen lagi sama Pak Prabowo gitu. Dan dengan mandeknya di meja Deputi Penindakan KPK tadi itu, jadilah si Edi Hares ini menjadi ahli di sidang MK ya, untuk memenangkan Prabowo Subianto Gibran. Ya betul, itu kan itu nah, jadi masuk akal ya, artinya rasa terima kasihnya Mr. Prabowo Subianto ini kepada Edi Hares ini. Maka dia menjadi wakil, make sense ya. Menteri Hukum sekarang. Tapi itu tidak peduli kita, tidak peduli. Itu politik. Ya, itu politik. Desakan kita kepada KPK, ya lanjutkan hukum, salah politik gitu. Karena janji Mr. Prabowo Subianto sebagai presiden kan katanya hukum yang tegas berlaku untuk semua menterinya, bahkan kepada dirinya sendiri dan wapresnya, kan itu persepsi dan interpretasi kita dengan janji politiknya itu. Makanya ya kita sebagai rakyat ya harus mendesak ini Edi Hares ini ya, yang satu buku wisuda sama saya di November 1998 di UGM dulu ya, ini harus dikurung ini gitu loh. Lanjutkan Direktur Tindak Pidana KPK Deputi, janganlah ditahan-tahan ya, jangan tebang pilih ya, tebang kasih ya kan, harus kalian lanjutkan itu. Jagalah janji kalian itu, akan menersangkakan kembali. Begitu publik lupa, amnesia langsung kalian, mantap ya, publik sudah lupa, nggak ada desakan lagi. Ini Baligi Academy sekarang yang mendesak. Ya karena apa? Ya terkait tadi di Denny Sumargo, podcast Denny Sumargo ya, dan di diskursus dengan Mbak Yasmin ya, itu begitu dia ringannya menyesatkan publik dengan mengatakan statement-statement yang jauh di luar kapasitas dia sebagai ahli hukum pidana ya. Kecuali dia mengutip, katanya ahli kami dari kepolisian, CCTV itu tidak direkayasa, tidak bisa direkayasa. Mungkin, tapi ini kan statementnya dia seolah-olah dia paham kali CCTV nggak mungkin direkayasa. Sehebat apa kau sebagai ahli hukum pidana paham itu, dan ternyata itu salah. Sudah kita buktikan di sidang PK kemarin 4 November 2024 ya. Ahli digital forensik Mabes Polri Bareskrim itu Muhammad Noah Lazar menggunakan software gratisan freeware iRedshop di metadatanya untuk video CCTV 1, 3, 7, dan 9. Bagaimana kredibilitasnya ini Mr. Prabowo ya, seorang sekarang menjabat sebagai wakil Menteri Hukum, tapi statementnya belepotan gitu, tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, mengeluarkan statement jauh di luar domainnya. Ini kan bagaimana dia bekerja seperti ini, apalagi dengan track record tersangka nanti mantan tersangka kan lagi mantan tersangka bisa 10 kali. Di mana kepercayaan publik sama orang ini, sama pemerintahan Presiden Prabowo sendiri gitu loh. Kalau wakil menterinya aja pun bolak-balik nanti tersangka pra peradilan, tersangka lagi pra peradilan. Ini kan trust, politik is about trust katanya, kata mereka, bukan kata saya. Saya cuma mengutip aja, nggak tahu politik. Ya selanjutnya juga ya, Edi Hares ini juga mengeluarkan statement ketika dicocokkan dengan video CCTV Muhammad Noah Lazar, pas konsisten dengan ahli waktu estimasi cyanida dari Dr. Nur Samran Subandi dan
sekarang sudah guru besar, Imade Agus Gelgel, yaitu sekitar 1630 sampai 1645 ya, pada tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Olivier. Ya. Inilah statementnya dia. Kalau kita kupas lagi, ya, itu kan belepotan. Kenapa? Kalau dia baca berkas perkara BAP ya, berita acara pemeriksaan dari Dr. Nur Samran Subandi, toksikolog dari Laboratorium Toksikologi Bareskrim Polri, kan salah hitung dia. Salah hitung manual mundur manual waktu itu. Ya. Dia bilang 1639. Kalau dihitung, anak SD aja bisa menghitung itu. Harusnya 1620. Inilah profesor ini. Tidak baca, katanya dia membaca semua berkas BAP ya, berkas acara pemeriksaan, ada 6 katanya dia periksa. Mulai dari digital forensik, ya, terus toksikologi, dia baca itu Edi Hiares. Tapi mungkin matematikanya lemah. Ya, cuma dia baca dan percaya begitu aja. Nggak dia teliti seksama waktu estimasi cyanidanya Nur Samran Subandi salah, yang seharusnya anak SD aja pun bisa melakukannya. Ya, dia bilang 1639 padahal 1620. Itu kan bagaimana ini Mr. Prabowo? Ya, matematika sederhana aja nggak bisa profesor ini. Kan keterlaluan gitu. Ya, jadi baik, ini guru besar yang satu ini sudah terlalu jauh dia. Keluar dari apa keahliannya, seolah-olah dia hebat dalam bidang toksikologi lah, apalah dia medis, digital forensik juga dia bisa. Kecuali pada saat di podcast itu dia mengutip, tertib mengutip menurut ahli kami, menurut ahli digital forensik Bareskrim Muhammad Noel Azhar, CCTV nggak mungkin direkayasa. Itu baru, itu pun ditertawakan. Kenapa? Karena segala bentuk data digital, ya, Edi Hiares, biar belajar kau, ya, karena ini bukan bidangmu. Segala macam bentuk digital itu sangat gampang dimanipulasi dan direkayasa. Data digital 0 atau 1, nilai biner, itu gampang 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Jadi tidak ada kata tidak mungkin dalam dunia digital, dan kita buktikan Muhammad Noel Azhar merekayasa, mengaburkan, sengaja mengaburkan video CCTV yang ditampilkan, disajikan oleh jaksa penuntut umum yang ketuanya Ardhito Muardi di persidangan 2016 menggunakan software gratisan bernama iRedShop. Edi Hiares, di mana statementmu sekarang? Setelah menonton ini apa statementmu? Minta maaf? Apakah ada kualitas dari kepribadianmu untuk meminta maaf setelah mengeluarkan statement yang menyesatkan publik? Ya, ada atau tidak gitu loh, ya. Masalah tersangka ini pun nggak berani jujur, apalagi ini. Inilah ya Mr. Prabowo Subianto. Jangan kredibilitas atau trust dari pemerintahan Anda justru busuk dari dalam, ya, busuk dari dalam, busuk. Salah satunya Mendagri Tito Karnavian, ya, Kapolda Metro Jaya 2016 yang paling bertanggung jawab, ya, menersangkakan memidana Jessica Kumala Wongso dan memasukkan ke sel tikus dengan bukti-bukti rekayasa video CCTV yang diantarkan langsung oleh siapa itu, si Krishnamurti. Ya, bayangkan itu satu udah poin. Ya, yang kedua, poin kedua, memperpanjang Kapolri yang sudah kita laporkan 6 kali Dumas Presisi, ya, tentang rekayasa yang dilakukan oleh pimpinannya Tito Karnavian, tetap dianggap tidak berkadar pengawasan. Yang ketiga ini, ya, mantan tersangka, terus nanti mau ditersangkakan lagi. Terus dia pra-peradilan lagi, menang lagi, mantan lagi jadinya. Terus harus berapa kali mantan tersangka ini orang? Setidaknya supaya jangan ada terlihat intervensi dari Mr. Prabowo Subianto, harusnya Anda memecat orang ini, ya, Edi Hiares ini, supaya dia bebas nanti tanpa intervensi politik atau kekuasaan KPK ini untuk memproses dia yang katanya berkasnya sudah lengkap.
yang ada di meja direktur tindak pidana KPK itu. Kan ini kenapa stop di situ, mandek di situ? Jangan-jangan dia takut karena si Edi Haris ini sudah wakil menteri hukum. Kan biarkanlah, pecatlah dia, biarkan pidananya berjalan ya KPK itu gitu supaya gampang. Dan saya ingin orang ini juga minta maaf ya terhadap penyiasatan publik, statement sebagai ahli pidana tapi mengomentari tentang bidang-bidang logik, mathematics, khususnya digital forensik dan toksikologi itu ya. Matematika sederhana aja yang salah, yang katanya sudah dibaca BAP-nya oleh Edi Haris ini. Ternyata matematika sederhana nggak ada diverifikasi, cuma dibaca aja diterima. Itu kan cuma membaca ya, tidak memverifikasi secara seksama apa yang Anda baca kan. Ini kan statement publik seolah-olah ya, mungkin nggak tahu saya ya, kalau saya masih seolah-olah Anda mendukung rekayasa video CCTV yang dilakukan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Kecuali nanti terbukti ada uang main di balik itu, wah berarti bukan seolah-olah lagi kan gitu kan. Karena ini pasti loyalitas, saya ulangi lagi ya, loyalitas yang buta. Loyalitas buta pasti karena uang di baliknya itu ada uang besar beredar ya kan. Oke, gitu dulu. Oke, gitu dulu ya. Bagaimana kita kupas ini orang-orang yang terlibat dalam lancarnya rekayasa yang dilakukan oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar, dan Christopher Harimantrianto. Oke, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya dari tepian Danau Toba yang indah. Horas! Dalam beberapa tayangan yang sudah tadi ahli presentasi atau perlihatkan, kemudian ada teknik zooming juga, ternyata dalam pandangan saya tidak agak kabur. Apakah itu bisa dilakukan satu hal yang lebih jelas, lebih fokus, lebih dalam arti sebuah tayangan itu lebih fokus dan Niti. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu, ini lagi nunggu. Loading dulu. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific, rame nih. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati, biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Saya maunya begitu. Jangan dihukum mati. Keenakan dia mati mah ditembak mati selesai. Nah nih. Ini polisi sampai teriak-teriak kesenangan nih. Yang mana? Oh ini. Ulang ya. Perhatikan tangan kiri dia.
Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat ya. Kongres Belige Akademi, ya kita sangat prihatin ya dengan jawaban jaksa perihal dengan tanggapan jaksa atas memori PK Jessica Kumala Wongso ya. Dalam kontra memori PK mereka, para jaksa mengatakan bahwa novum yang merupakan video yang didapatkan dari stasiun TV One ya, dan di situ ada pernyataan bahwa Edi Darmawan Salihin dan Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sengaja tidak menghadirkan potongan atau penggalan video yang ada di kamera 9 ya, untuk tidak dihadirkan di persidangan karena mereka tidak mau Jessica dihukum mati, jadi disiksa saja seumur hidup, begitu statementnya dia kira-kira ya. Jadi tanggapan jaksa atas novum tersebut adalah sebagai berikut, kita lihat. Ya, di sini dalam memori PK Jessica Kumala Wongso ya, argumennya adalah BAP Muhammad Nur Al-Azhar ya, pada metadatanya halaman 15 28 Januari 2016 mencatat CCTV 9 pada pukul 15.35 sampai 16.59 WIB memiliki 50.910 frame ya. Sementara pada BAP Christopher Harimanrianto 15 Maret 2016 halaman 7 mencatat CCTV 9 dalam rentang waktu yang sama hanya memiliki 50.810 frame. Terdapat selisih 100 frame antara kedua laporan ahli tersebut. Jadi argumennya adalah 100 frame ya, dibuang sesuai dengan statement dari Edi Salihin di video TV One tersebut yang menyatakan ada penggalan video yang tidak dihadirkan di persidangan. Nah, berikut adalah tanggapan jaksa atau kontra memori PK yang sangat menggelikan ya. Ini mungkin jawabannya Muhammad Nur Al-Azhar ya, yang dikutip oleh jaksa, karena jaksa sendiri tidak paham dengan apa itu metadata ya. Saya kira ini adalah jawaban Muhammad Nur Al-Azhar yang katanya ahli digital forensik kelas internasional, tetapi jawabannya inilah. File rekaman CH 09, jumlah frame-nya yang benar adalah 50.810 frames. Sesuai dengan hasil analisa frame pada BAP Lab 246. Adapun analisa metadata yang menunjukkan jumlah frame 50.910 adalah salah ketik. Ya. Dan ini sudah disampaikan ketika memberikan keterangan ahli di depan persidangan. Jadi ini kebohongan lagi ya. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Di persidangan tidak pernah Muhammad Nur Al-Azhar ya membahas tentang metadata, apalagi mengkoreksi bahwa metadata di BAP dia untuk CH09 ya, mulai dari pukul 15.35 sampai 16.59 itu dikoreksi atau salah ketik ya. Kalau itu ia terangkan di persidangan, maka semua argumen dia gugur. Bagaimana mungkin metadata itu salah ketik ya? Karena metadata itu kan produk dari tools ya, tools yang sederhana ya, jadi bukan diketik. Jadi kalau tidak diketik kok salah ketik, seharusnya dia bilang salah edit, itu yang cocok ya. Inilah ya betapa mereka sangat menggampangkan, mengkerdilkan peran dari CCTV, karena sudah kita bongkar bahwa video CCTV yang dihadirkan oleh jaksa maupun yang dihadirkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto adalah produk rekayasa menggunakan freeware, premix, dan e-write soft ya. Kalau kita lihat sedikit tentang metadata, ya metadata itu berisi tentang ada metadata deskriptif ya, ada metadata teknis. Deskriptif itu seperti nama, penjelasan tentang video tersebut. Kalau metadata
teknis, yaitu berisi tentang kodek, resolusi, apa namanya, laju frame, dan lainnya ya. Nah, inilah, bayangkan ya, seorang ahli digital forensik Bareskrim Polri, ya, Muhammad Noel Azhar, dengan enteng metadata salah ketik. Ini kan terlalu barbar, brutal, biadab ya mereka ini ya. Terlaluan sekali. Ya, inilah metadata, contoh produk metadata ya, menggunakan exit tool GUI ya. Ya, ini juga kalau kita pakai media info ya seperti ini, metadata itu bukan diketik. Ya, jadi kita melihat hukum di Indonesia ini terhadap barang bukti digital semena-mena ya. Sudah ketahuan rekayasa tapi ditutupi terus dengan kebohongan-kebohongan. Ya, kalau kalian download eRightShop ya, Builder atau eRightShop Build ya, di sini kan bisa dilihat sini ya. Bisa kalian praktekkan dengan sederhana, bisa diubah-ubah ini ya, frame rate-nya ya, jadi 10, jadi 5, terus dimensinya bisa kita otak-atik di sini, terus disable audio juga bisa, kodeknya juga bisa diubah-ubah di sini. Inilah yang digunakan oleh Muhammad Noel Azhar dalam merekayasa ya, mengabur-ngaburkan fakta yang sesungguhnya, dan dia tidak tahu malu ya. Saya juga bingung, manusia iblis macam apa orang itu ya. Nah, inilah isi dari BAP metadata CH9 1535 sampai 1659 di BAP Muhammad Noel Azhar ya, si tukang tipu ini ya. Kita perhatikan di sini ya. Ya, kan. Nah, ini jumlah frame-nya di metadata itu 50.000 ya, 910. Bayangkan ini. 50.910. Sementara ini yang dia bilang, dari file video tersebut ditemukan 50.810. Kemana 100 frame ya? Karena dia sudah downscaling temporalnya ya, dari 25 menjadi 10 ya, 10 frame per detik, maka 100 frame itu 10 detik durasi video hilang. Itulah yang ditunjukkan, yang kita buktikan ya, bersesuaian dengan statement dari Edi Darmawan Salihin ya, 10 detik durasi frame hilang. Dan di sini kita buktikan ya, untuk kamera 9 1535 sampai 1659 ini kan harusnya bisa menangkap sedotan, warna kopi, volume kopi yang disajikan oleh Agus Triyono di kamera 9, itu kan harusnya ditangkap dengan terang dan jelas dengan 2 juta pixel per frame. Tapi ya malah dikaburkan oleh Muhammad Noel Azhar ya di kamera 9 ini. Ya, pergerakan tangan Jessica kalau benar apa yang mereka tuduhkan malah tajam sekali di sini, malah dikaburkan dengan ya ini di metadatanya kita tangkap ya. Di sini tercatat jejak digitalnya ya, created with Super C, build plus recorder, eRightShop. Ya. Inilah yang dia pakai. Ya. Bayangkan. Ya, brutal sekali dia ya, kodeknya atau format itu MPEG-4 visual. Harusnya AVC atau H264 sesuai dengan spesifikasi dari Telview, DVR Telview FD161S di Cafe Olivier yang digunakan, dan lebarnya menjadi 960, harusnya 1920, tingginya menjadi 576, harusnya 1080 pixel, laju frame-nya 25 sesuai dengan keluaran dari DVR Telview FD161S ya, harus 25 atau 30 fps, malah diturunkan menjadi 10 fps ya. Jadi inilah, nah ini juga tercatat juga writing library-nya eRightShop C ya, copyright. Jadi inilah brutalnya ya. Jadi dia mengotak-atik, mengabur-ngaburkan semuanya pakai eRightShop, setelah itu dipotong lagi, dibuang lagi 100 frame. Emang brutal sekali Muhammad Noel Azhar ini. Ya, penegak hukum tapi sampah ya. Ini kan Pak Prabowo harus memecat orang ini, membina ya. Kalau bisa seumur hidup ya, agar tidak terulang lagi. Masa laboratorium komputer forensik Bareskrim Mabes Polri dijadikan begini ya. Jadi studio animator kayak gini ya. Ya. Kalau kita tengok lagi ya, spesifikasi DVR Telview yang digunakan pada saat itu di Cafe Olivier ya, 16 kanal
ya. Apanya kompresinya, kodeknya, kompresor dekompresornya tuh H264 atau dikenal dengan Advanced Video Coding ya, H264 ini yang terbaru. Terus resolusinya 1920x80 dan kita lihat di sini laju frame-nya. Nah, ini kan 25 fps atau 30 fps ya. 25 frame per detik atau 25 gambar per detik itu untuk PAL ya, yang sering digunakan ya di Indonesia. Terus 30 fps untuk NTSC, National Telecommunication System Committee. Jadi itu bayangkan bagus ya. Kodeknya bagus ya, terbaru H264 atau Advanced Video Coding. Terus outputnya juga tajam, 1920x80, 2 juta pixel per frame. Terus laju frame-nya juga tinggi ya, 25 gambar per detik ya, 25 fps untuk PAL ya. Bayangkan langsung dihancurkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar, kan? Langsung diturunkan kodeknya, diturunkan derajatnya menjadi MPEG 4 visual, jadi lebih apa ya? Lebih tua, hasilnya lebih lebih kabur ya, karena ini kan lebih kurang efisien kalau dibandingkan dengan H264 atau AVC. Nah, ini juga aplikasi yang dipakai ya, inilah itu untuk mengotak-atik. Inilah pekerjaan Muhammad Noah Al-Azhar, manusia setan itu ya. Inilah semua pekerjaannya adalah memanipulasi, padahal digaji rakyat bukannya untuk menolong rakyat, untuk mencari kebenaran, malah memanipulasi ya, membengkokkan kebenaran itu ya. Siapa lagi yang menyuruh dia kalau bukan Tito Karnavian dan Krishnamurti ya, itu sangat masuk akal ya. Tidak mungkin dia itu punya otoritas mengotak-atik barang bukti digital kalau tidak diperintah oleh atasan tertinggi dia saat itu, Polda Metro Jaya 2016 ya, Tito Karnavian dan Krishnamurti. Kalau kita tengok di BAP Muhammad Noah Al-Azhar juga di poin 27 ada jawaban dia itu. Nih, ya. Yang mana rekaman CCTV dalam flashdisk tersebut memiliki 8 bit depth dan 1920 pixel, 1080 pixel untuk width and height ya. Jadi 2 jutaan pixel malah diturunkan menjadi setengah juta pixel ya. Makanya di persidangan PK 4 November 2024 kemarin saya sebutkan ya, distorsinya itu baik distorsi akibat diturunkannya dimensi frame dan laju frame itu ada 89% ya, distorsi tersebut. 89%-an. Jadi yang di persidangan itu hanya disajikan oleh Muhammad Noah Al-Azhar ya cuma 10%-an. Itulah yang dianalisa oleh psikolog, kriminolog, toksikolog, ahli pidana dan lainnya ya. Itu belum dianimasi dia. Karena saya yakin begitu dia menggunakan mengotak-atik dimensi frame menggunakan freeware semacam e-write shop, maka dia pasti menggunakan tool-tool lain ya untuk memanipulasi, menganimasi semacam pergerakan tangan, objek-objek lain seperti paperback dan lainnya. Itulah gunanya dia untuk mengabur-ngaburkan itu, untuk menutupi animasi dia ya. Jadi saya berharap kalau Presiden Prabowo mendengar ini bergerak cepat Pak ya. Kalau Bapak memang ingin menegakkan hukum dengan tegas, mulai dari aparat kepolisian, baru kemudian tangkap dan pecat jaksa-jaksa yang berkhianat ya, yang bekerja sama dengan Christopher Harimantrianto, Muhammad Noah Al-Azhar dan Tito Karnavian ya, Krishnamurti. Karena terbukti si flash disk di tangan jaksa itu berubah-ubah terus, kadang 13 folder, kadang 11 folder, kadang isi folder 7 itu menjadi 3, kadang 4 ya, folder CCTV 9 juga begitu, kadang 2, kadang 3, folder CCTV 3 juga kadang 2, kadang 3. Itulah ya penipuan jaksa juga yang bekerja sama, khususnya jaksa Sandiandika dan Ardhito Muardi itu ya, kan penipu itu Pak, harusnya ditangkap, dipecat, dipidanakan ya. Rakyat tidak mau membayar jaksa-jaksa pengkhianat semacam itu ya, bekerja sama untuk memanipulasi barang bukti digital. Oke pemirsa, sekian dulu lah ya tanggapan konyol dari para jaksa ini, mengatakan salah ketik ya, salah ketik untuk metadata ya. Kalau metadata bisa diketik, maka semua sudah diketik-ketik mereka semua gitu ya. Memang terbiasa untuk mengotak-atik metadata berarti ya.
Ya, begitulah tanggapan untuk menutupi kebohongan dan kebohongan, penipuan dan penipuan. Sudah kita ungkapkan juga penggunaan e-red shop sebagai freeware untuk memanipulasi video CCTV, ya. Tetapi tetap saja bersikeras ya, khususnya Sandi Andika itu yang tidak tahu malu itu ya, menampilkan kebodohannya di depan umum, di depan publik, ya. Tidak ada moralitas sama sekali, ya. Oke, sampai sekian dulu. Horas. Horas Balige Academy, kita berjumpa lagi ya. Tanpa ada dialog, kita akan menjelaskan penjelasan teknis dulu. Oke, betapa barbar, brutal, biadabnya Muhammad Noel Azhar ini sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bares Krim Polri, ya. Sekarang pangkatnya sudah Kombes Pol. Dia memakai freeware bernama FreeMake dan e-red shop untuk memanipulasi barang bukti digital. Di persidangan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016, ya, memanipulasi dimensi frame, laju frame, kodek, dan lainnya, bahkan membuang 50 frame, ya, dari video CCTV 7 pukul 15.57 sampai 17.17. Manusia semacam ini sebaiknya dilenyapkan dari muka bumi ini ya, karena kalau tidak, maka ia akan terus mengulanginya, ya, tanpa hati, memanipulasi, ya, disuruh jenderal mau saja, tanpa ada perhitungan bagaimana nuraninya jika itu terjadi di keluarganya. Inilah barbar, brutal, biadab. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti menyuarakannya, bahwa ini adalah kasus digital tapering paling barbar, brutal, dan biadab selama dunia dijadikan ya, sejak Adam dan Hawa saya kira ini. Oke, mari kita lihat ya sanggahan jaksa yang kelihatannya memang apa ya, itu alasan dari Muhammad Noel Azhar aja ini ya, dengan Christopher Harimanrianto. Jawabannya itu asal-asalan ya, seperti kayak orang bego aja ya. Oke, pada sanggahannya itu ya, di memori PK Jessica Wongso itu untuk kanal 07, 1557, 1717, ya, itu di BAP Christopher Harimanrianto 15 Maret 2016 halaman 14 mencatat CCTV 7 memiliki resolusi 1920 1080 pixel full high definition dengan laju frame 25 fps. Sementara di BAP ahli Muhammad Noel Azhar 28 Januari 2016 halaman 20 mencatat CCTV 7 ya dalam rentang 1557 1717 itu resolusinya mendadak menjadi standard definition 96576 atau setengah juta pixel per frame dengan laju frame-nya tidak tertera, artinya variabel, suka-suka dia diubah-ubah ya. Terus di sini dibuat penurunan jumlah pixel per frame dari 2 jutaan menjadi hanya sekitar 550 ribuan pixel. Jawabannya jaksa, ini pasti jawabannya Muhammad Noel Azhar ini ya. Nggak mungkin jaksa paham ini ya. Ahli Christopher Harimanrianto menggunakan perangkat video forensik yang memberikan pilihan untuk melakukan enhancement pada saat awal atau dapat melakukan pada saat di tengah-tengah analisa. Lalu ahli Christopher Harimanrianto memilih untuk melakukan pada saat enhancement di awal, sehingga dilakukan konversi untuk meningkatkan kualitas video guna memperjelas gambar. Sedangkan ahli Muhammad Noel Azhar melakukan enhancement di tengah-tengah analisa video. Dengan melakukan enhancement, maka resolusi akan meningkat. Begitu juga jumlah frame, ukuran file, jenis kodek dan pixel, sehingga membantu ahli pada saat pemeriksaan video yang terkait. Teknik meningkatkan kualitas rekaman ini atau enhancement adalah hal yang lumrah dalam analisa video forensik. Misalnya pembesaran objek supaya tidak pecah, maka kualitas resolusi ditingkatkan. Gambar yang gelap ditingkatkan nilai kecerahan, brightness value, untuk memperjelas gambar. Apabila ada cahaya belakang, backlight, dilakukan penyesuaian filter cahaya untuk menampilkan objek atau subjek yang tidak kelihatan. Nah, inilah jawaban karang-karangan ya. Karang-karangan, sehingga dari jawaban ini
bisa disimpulkan menurut Muhammad Noor Al-Azhar yang asli adalah yang punyanya dia 960576 standard definition 550 ribuan pixel per frame. Sementara hasil dari di BAP di metadata Muhammad Christopher Harmanrianto 1920 80 pixel adalah hasil enhancement. Oh gitu ya. Nanti kita buktikan ya. Kalau benar ini hasil enhancement, maka di metadatanya, di metadata dari Christopher Harmanrianto harus tertera ya nama forensik toolnya, apa yang diterapkan pada video tersebut. Ya, kalau tidak ada, ya omong kosong. Kan begitu ya. Mana bisa cuma omong-omong ya. Kalau penipu tetap aja mencari alasannya untuk menipu. Oke, kita lihat ya contoh dari penggunaan contoh metadata ya, pada video yang telah diterapkan, misalnya yang di mereka gunakan adalah silent stills. Nah, ini harus ada metadata ini tambahan forensik. Ya ini ya, harus ada seperti ini. Metadata seperti ini ya, forensic enhancement metadata, noise reduction level, contrast adjustment, frame interpolation, timestamp watermark, exported frames, dan lainnya, terus processing softwarenya harus kelihatan, analisnya harus kelihatan, organisasinya harus kelihatan, catatannya juga harus kelihatan. Jadi kalau tidak ada ini, ya semuanya hanya omong kosong ya. Oke, selanjutnya kita lihat poin 27 jawaban Muhammad Noor Al-Azhar ya di BAP-nya ya. Di sini dikatakan rekaman CCTV memiliki ya, yang mana rekaman CCTV dalam flash disk disebut memiliki 1920 pixel untuk lebar, 1080 pixel untuk tinggi ya. Sama dengan sistem CCTV yang ada di Cafe Olivier. Apa yang dia gunakan? Oke, di keputusannya dibuat ya, ini dari website ya, bukan sembarang website Telview sendiri. Kalian bisa lihat dan diuji ya di internet, bisa diverifikasi. Jadi si Jaksa Sandi Andika itu senang kali itu. Dari mana? Internet. Jadi seolah-olah kabur, padahal itu dari website ya kita dapatkan ya. Memang itu orang selalu mencari celah ya, penipu itu ya. Jadi inilah dari websitenya kita perhatikan ya, bahwa di dalam keputusan dikatakan DVR yang ada di sistem di Cafe Olivier adalah FD161S ya, 16 channel. Inilah, lihat compression atau kodeknya ya, H264 atau dikenal dengan AVC, Advanced Video Coding. Terus outputnya 1920 1080. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah laju frame-nya ya. Laju frame-nya hanya ada 2 opsi. Ya, tidak bisa diubah-ubah. Jadi 10 jadi 5 tidak bisa ya. Laju frame-nya 30 fps untuk PAL dan 30 frame per second untuk NTSC. Nah, inilah harus pegangan kita ya, kedua ini. Ya, poin 27 Muhammad Noor Al-Azhar dengan spesifikasi Telview untuk menguji mana metadata yang benar. Nah, kita perhatikan di sini ya. Inilah metadata dari pada BAP Christopher Harmanrianto ya, yang katanya diterapkan video forensik, tetapi cuma ini metadatanya. Jadi omongan atau alasan jaksa yang dikutip dari dari alasannya Muhammad Noor Al-Azhar itu semua kebohongan dan penipuan ya. Ya, karena tidak ada di sini di metadata catatan video forensik yang diterapkan untuk enhancement ya. Jadi ini telanjang saja, yang aslinya ini memang ya. Kita perhatikan kenapa asli. Lihat kodeknya 264 sama dengan kodek Telview FD161S. Laju frame-nya juga 25 ya, PAL. Terus di depth bit-nya 8 bit, 3 kanal berarti 24 bit. Lebar dan tinggi sama, output Telview ya, FD161S 1920 1080. Panjang frame-nya 120 950. Nah, terus di sini dibaca dari file video tersebut ditemukan 120.950 frame ya. Inilah untuk metadata pada BAP Christopher yang dianggap sudah mengalami enhancement, padahal ini original ya, sama seperti output Telview saja. Ya, tidak ada enhancement di sini. Ini telanjang saja yang original.
Kita bisa lihat kodeknya, laju frame-nya, terus lebar dan tinggi, terus tidak ada metadata penerapan video forensik di sini. Jadi itu mereka berbohong ya. Inilah yang sesungguhnya. Terus ini metadata dari file video yang sama di BAP Muhammad Noor Al-Azhar ya. Bayangkanlah di sini nih. Inilah yang dimanipulasi oleh Muhammad Noor Al-Azhar ya, kodeknya di sini menjadi apa MPEG-PS ya. Terus lebar dan tinggi itu menjadi 960 576 atau 550 ribuan pixel per frame, harusnya 2 jutaan ya. 1,5 juta pixel per frame hilang. Terus di situ nah laju frame mode variabel ini kan tidak ada, harusnya 25 atau 30. Inilah diotak-atik oleh Muhammad Noor Al-Azhar untuk mempermainkan mengubah-ubah laju frame ya, yang harusnya dari Telview itu hanya 25 atau 30 saja, itu saja opsinya. Inilah hasil kerusakan yang dilakukan Muhammad Noor Al-Azhar. Pakai apa? Ya, di sini tidak ada ya. Oh, ternyata kita lihat setelah tanggal 17 1557 sampai 1717 berikutnya ada ya, setelah dipotong dipakai software apa itu? Apa namanya? Ini dia di Right Shop ya. Di sini Pak untuk mengubah-ubah lebar, tinggi lebar dan tinggi frame, laju frame juga bisa diubah-ubah di sini, kodeknya juga bisa ubah-ubah di sini, ya. Audionya juga bisa dimatikan, ya. Itulah yang dipakai. Kita dapatkan di mana? Ya setelah 1717 ini kita buka. Nah ini dia di BAP Muhammad Noor Al-Azhar ya, di 7 CH7 1717 sampai 1839 ya. Ini untuk menentukan pergerakan Mirna Salihin setelah datang. Ya inilah dia Director Writing Application ini created with Super C di Right Software. Inilah yang dipakai oleh si penipu itu Muhammad Noor Al-Azhar, bukan melakukan super resolution, tapi ya mengotak-atiknya menggunakan e-right soft ya. Penipu tetap saja penipu sampai mati mereka ya. Inilah yang mulia ya. Jangan didengarkan para penipu yang berseragam, yang berkedok sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Mabes Polri ya. Penipu ya tetap penipu karena sudah kita tangkap bahasa di metadatanya. Percayalah pada metadata, bukan pada alasan-alasan yang dibuat-buat seperti tanggapan jaksa di kontra memori mereka ya. Oke, selanjutnya saya akan terangkan juga ya. Kita kembali lagi ke metadata di BAP Christopher Hariman Rianto ya. Untuk CH07 1557 sampai 1717 dikatakan ya jumlah frame ya, banyak frame itu 120.950 frame. Sesuai dengan ini length frame-nya ini ya di metadatanya 120.950 frame untuk CH07 1557 1717 ya. Di sini pergerakan Jessica yang katanya menggeser paperback 162840 terus 162950 itu memasukkan cyanida ke dalam gelas. Di sini tuh rentang waktunya ya. Ya, kamera 7 15 57 17 17. Tapi kita lihat di Muhammad Noor Al-Azhar dihancurkan dengan tadi itu ya, dengan e-right shop software gratisan ya. Ini dia created with Super C e-right shop ya. Di situ dia pakai, dia kaburkan ya pergerakan-pergerakan itu agar bisa menggiring hakim Binsar Gultom dan menipu publik. Selanjutnya kita lihat ya di metadatanya ini tidak ada jumlah frame-nya di BAP Muhammad Noor Al-Azhar ya. Tetapi di sini ada keterangannya 120 dari file video tersebut ditemukan 120.900 frame. Sementara di BAP Christopher 120.950 frame. Jadi di sini Muhammad Noor Al-Azhar juga menghilangkan ya, 50 frame dari video CCTV 7 pukul 15.57 17.17. Inilah kurang ajarnya si Muhammad Noor Al-Azhar ini ya, keterlaluan manusia apa ini ya, sudah dikaburkan ya menjadi 0,5 juta pixel per frame. Laju frame-nya sudah diotak-atik menjadi variabel, suka-suka dia, harusnya 25 frame per detik. Dibuang lagi 50 frame dari ini. Ya, padahal dituduhkan semua Jessica. Dia yang menuduhkan Jessica memasukkan sesuatu di situ ya. 162950
menggeser paperback lah, menggeser segala macam lah, gelisah lah. Ya. Inilah manusia biadab ini. Kalau Kapolri tidak malu saya telanjangi seperti ini, nggak tahu lagi itu ya. Bayangkan kepala subdit komputer forensik Bareskrim Polri bukan hanya mengaburkan dengan ya menghaburkan resolusi, menghancurkan resolusi dengan free make erase shop, tetapi juga memotong, membuang 50 frame. Padahal vital sekali 50 frame itu. Kalau 10 frame per detik laju framenya, maka 10 detik durasi itu. 5 detik durasi itu video hilang. Inilah luar biasanya manusia apa ini ya, sadis ini. Yes, inilah manusia bertampang iblis ya. Sekarang masih dibayar rakyat ini gajinya, ya isi perutnya masih isi perut keringat rakyat ini ya. Seandainya ada dana kita sebenarnya kita seminarkan untuk menelanjangi ini ya, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto gitu loh ya, untuk mengekspos ya. Pasti mereka disuruh oleh orang ini, si Tito Karnavian dan Krishnamurti Jenderal Sampah ini ya. Inilah ya, tak mungkin dia capek-capek mengotak-atik itu pakai freeware e-ride shop tanpa disuruh jabatannya, pejabatnya ya. Kalaupun dia melakukannya secara inisiatif, nggak mungkin lolos itu karena banyak pengawas di atasnya orang ini, ya. Di bawahnya orang ini kan banyak pengawas ya. Inilah kenapa bisa lolos menjadi produk resmi Polda Metro Jaya 2016 ya, karena orang ini, si Tito Karnavian dan Krishnamurti inilah jenderal iblis yang harus kita musnahkan dari muka bumi ini, agar tidak ada lagi anak cucu kita yang menjadi korban rekayasa manusia iblis brutal semacam ini ya. Oke pemirsa ya, itu dulu, sekian dulu ya, kita ekspos semua para iblis-iblis ini yang sangat rakus jabatan, uang, duit, dan segala macam kehormatan duniawi yang menurut mereka itu adalah akhir dari tujuan hidup mereka di dunia ini. Oke, sekian dulu dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Semoga berhasil ya. Amin, amin, sama-sama. Kasih. Satu perjuangan juga nih kita. Soalnya di mana waktu di Vina di Cirebon ya. Elektronik boleh nggak? Yang pasti itu sudah jauh dari kebutuhan yang mulia. Tidak boleh menurut. Tidak boleh, baik yang mulia. Untungnya dalam persidangan 2016 ini jadilah petunjuk ya, bukan elektronik. Saudara ahli tadi masih lama enggak? Kalau masih lama kita satu ya. Jawabannya saya punya jawaban sendiri. Ya, untuk pembandingan warna kopi di kamera CCTV 9, Christopher Harimandrianto itu sengaja memanipulasi segmen. sudah pernah disampaikan belum? Jangan diulangi jawabannya. Sederhana kok. Belum ya? Belum. Benar belum? Ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Anda ngomong tuh sekarang terkait dengan metadata. Tahun 2016, Anda itu dalam putusan sudah ngomong kejanggalan pada analisis metadata BHP ahli Muhammad Nuh. Ini ada channel-channelnya juga, ada di putusan. Jadi apa yang ruang lingkupnya, apakah hari ini diperdetail? Karena ruangannya sama, hanya metadata, warna kopi, pergerakan, itu nggak ada yang baru. Karena saya Apa yang saya sebutkan di situ? Kan CH berapa saja? channel Ada di keputusan. dalam putusan Anda sudah bahas channel 17 di sini. 17. Tadi yang saya jelaskan 17. Saya ngomong dalam putusan channel 17. Saya kan nanya ruang lingkupnya apakah ada yang didetailkan, tapi ruangannya sama, hanya membahas metadata. Coba pahami dulu. Sudah cukup, saya jawab. Sudah, tinggal jawab. Saya jawab. Silakan. Apa yang baru adalah apa yang ditemukan adanya freeware erase stop untuk memanipulasi dimensi frame dan laju frame codec. Itu belum ada di 2016. Freeware ada dua, remake dan erase stop. Freeware dan erase stop. Oke, lanjut. Ada lagi? Mereka bilang tidak ada. Jadi bukan satu ahli digital forensik, 2 orang. Kami itu untuk membackup
bahwa ini memang sah dan yakin dan memang alat buktinya itu kuat, ahli nggak cuma satu untuk satu bidang ilmu, 2. Digital forensik 2 orang, toksikologi 2 orang, kedokteran forensik 2 orang, psikolog 2 orang, ahli pidana 2 orang. Digital forensik menunjukkan bahwa di periode waktu 1629 sampai 1645 hanya ada Jessica. Iya, oke. Kami langsung korelasikan dengan 2 ahli toksikologi. Mereka melakukan percobaan masing-masing, tidak bersama nih, masing-masing. Dan mereka menemukan kapan waktu racun itu masuk. Saya tambahkan, supaya objektif, itu ahlinya 2 tuh. Sekarang sudah profesor beliau, Profesor Made Gelgel dan Dr. Nur Samran. Oke. Jadi ketika mayat Munir akan diotopsi di Belanda, Profesor Frieser dari Belanda itu menyebut nama Made Gelgel. Tapi juga ada pertanyaan, tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi, bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk, dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE ya, menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis, tapi Pak Binsar, pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh paper bag. Karena waktu itu Jessica di CCTV berusaha untuk meletakkan satu tas besar, kantong besar di sebelah gelas, sehingga itu tidak terlihat ia memasukkan sesuatu di balik tas itu. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Kalau serbuk sianida kena ke tangan, banyak melepuh, kalau sedikit gatal-gatal. Hingga gatal di paha, dibuang celana jeans. Alasan katanya sobek. Bagi kami mau dibuang alat-alat bukti, barang bukti tersebut yang menjadi alat untuk mematikan seseorang itu, no problem. Justru disitulah keyakinan hakim timbul. Jadi keyakinan hakim itu tidak muncul seketika. Dari